Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga adik-adik semua diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam pembelajaran pagi hari ini. Baik, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum seperti biasanya, sebelum kita masuk ke dalam materi, silakan ada di semua membaca buku literasi selama 15 menit. Dan kemudian nanti salah satu siswa untuk memberikan informasi apa yang sudah dibaca dari buku literasi tersebut. Baik, silahkan. Baik, karena sudah 15 menit, siapa di antara adik semua yang ingin menyampaikan informasi atau pengetahuan apa yang sudah didapat dari membaca buku literasi? Silahkan untuk maju ke depan. Baik, terima kasih untuk Doni karena sudah menceritakan isi dari buku literasi yang sudah Doni baca. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran siswa kalian satu persatu. Baik, saya rasa ini masuk semua ya. Baik, sebelum masuk ke materi, siapa yang ingat kemarin kita membahas materi apa? Baik, silahkan Rina. Apa materi minggu kemarin? Ya, benar sekali ya. Kemarin kita membahas tentang teks eksposisi. Bahwasanya eksposisi adalah sebuah bentuk teks atau tulisan yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan. Kemudian ada unsur teks eksposisi yaitu memiliki gagasan, kemudian ada mengandung fakta. Kemudian struktur teks eksposisi yaitu ada 3. Yang pertama ada tesis, kemudian ada rangkaian argumen, yang terakhir adalah penegasan ulang. Baik, karena ada di semua sudah ingat materi minggu kemarin, maka Bapak akan melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu materi tentang surat dinas dan surat resmi. Nah, manfaat dari kita mempelajari surat dinas dan surat resmi ini adalah tidak lain untuk membekali kalian saat dewasa atau mencari pekerjaan nanti. Bahwasanya surat lamaran pekerjaan juga termasuk dalam surat dinas, dan juga ada di semua juga dapat mengirimkan surat baik dari teman, kemudian keluarga atau sahabat untuk menjalin silaturahmi. Kemudian materi ini yang harus kalian pahami yaitu yang pertama ada pengertian, kemudian ada ciri-ciri. Ya, pengertian surat dinas, kemudian ada surat pribadi, kemudian ada ciri-ciri surat dinas dan surat pribadi, kemudian ada jenis-jenis surat dinas dan surat pribadi, dan fungsi surat dinas dan surat pribadi. Nah, baik, langsung saja pada materi. Silakan kalian buka buku paket halaman 155. Kalian baca terlebih dahulu apa itu surat dinas, kemudian apa itu surat pribadi,
Jika nanti ada pertanyaan, jika ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan. Silakan dibaca terlebih dahulu. Baik, saya rasa cukup. Saya akan Bapak akan memberikan pertanyaan sedikit dari hasil baca kalian pada buku paket. Baik, kepada Haji, apa pengertian surat dinas? Ya, betul ya. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal atau kedinasan. Nah, surat dinas ini biasanya ditulis oleh pribadi kepada instansi atau nama suatu lembaga pemerintahan, lembaga perusahaan atau sebuah organisasi yang ditunjukkan kepada lembaga. Nah, untuk lebih lanjutnya, Bapak akan memutarkan video pembelajaran dan kalian simak baik-baik ya. Benar, Bapak memutarkan video terlebih dahulu. Baik, dari video dari video pembelajaran yang Bapak sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang mengerti? Baik, jika ada di semua paham dari video pembelajaran yang Bapak berikan, Bapak ingin tugas pada pagi hari ini yaitu kalian membuat kelompok beranggotakan 4 sampai 5 orang. Terserah kalian memilih teman kalian sendiri, bisa satu bangku atau depan belakang atau dipilih secara acak, terserah kalian ya. Baik, untuk tugas berkelompok ini yaitu mencari satu contoh surat dinas dan satu contoh surat pribadi, dan kalian dan juga kelompok kalian mencari struktur apa saja yang ada pada struktur dari contoh surat dinas dan surat pribadi. Baik, Bapak beri waktu kurang lebih 30 menit untuk berdiskusi dan juga berkolaborasi bersama satu kelompok kalian masing-masing. Setelah itu setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja dari kelompoknya di depan kelas, dan untuk kelompok yang tidak presentasi bisa menanggapi hasil dari pekerjaan kelompok lain, baik itu bisa berupa pertanyaan atau sanggahan atau kritik, saran yang dapat menghidupkan diskusi pada pagi hari ini. Baik, silakan untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Baik, Bapak rasa sudah 30 menit. Silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Silakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 1.
Apakah dari teman-teman ada yang ingin menyanggah atau menambah kritik? Baik, jika tidak ada, mungkin sekian ya untuk presentasi dari kelompok. Selanjutnya kalian kembali ke tempat kalian masing-masing. Nah, Bapak akan membahas atau mengevaluasi dari hasil presentasi kalian pada pagi hari ini. Bahwasanya teks surat pribadi dan surat dinas, yaitu surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal untuk kepentingan formal kedinasan. Dan ada ciri-ciri surat dinas, yaitu berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi, kemudian hanya ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu, kemudian berkaitan dengan topik kedinasan seperti undangan rapat, kemudian ada permohonan maaf, balasan lamaran pekerjaan, izin tidak masuk, kemudian ada izin menggunakan tempat, dan masih banyak lagi. Kemudian ini yang paling penting, yaitu surat dinas, yaitu menggunakan bahasa baku atau bahasa yang resmi. Nah, kemudian jenis-jenis surat dinas itu ada 3, yaitu surat pemerintah, surat atau surat dari pemerintahan, kemudian ada surat bisnis atau surat niaga, kemudian ada surat sosial. Nah, fungsi dari surat dinas ini yaitu untuk mengirimkan informasi yang bersifat formal kepada suatu lembaga. Nah, untuk surat pribadi sendiri yaitu bentuk komunikasi tulis, yaitu surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, yang dilakukan secara pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau dari organisasi lain. Nah, kemudian ada ciri-ciri surat pribadi, yaitu surat pribadi merupakan bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama, yaitu pengirim, dan orang kedua, yaitu penerima. Dan surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, dan penutup surat, serta nama pengirim surat, atau juga tanda tangan dari pengirim. Kemudian isi dari surat pribadi yaitu masalah pribadi yang menanyakan bisa kabar, kemudian ada keperluan pribadi dan tujuan komunikasi pribadi yang lain yang mereka butuhkan. Nah, struktur dari surat resmi, saya kembali ke surat resmi ya, mungkin Bapak tadi terlewat. Bahwa struktur surat resmi yaitu ada kap surat, kemudian ada nomor surat, ada tanggal surat, kemudian ada lampiran, kemudian ada perihal. Nah, struktur dari perihal, kemudian ada salam pembuka, kemudian ada paragraf pembuka, inti surat, kemudian ada paragraf penutup dan juga salam penutup serta nama dan tanda tangan pengirim. Nah, untuk struktur surat pribadi sendiri itu ada alamat dan tanggal surat, kemudian ada salam pembuka, kalimat pembuka, isi surat dan juga penutup surat, dan juga yang terakhir ada nama dan tanda tangan surat. Baik, mungkin itu yang evaluasi dari Bapak untuk materi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kalian buka buku paket dan kerjakan soal-soal yang ada di buku paket halaman 159, dikerjakan di buku tulis ya. Besok atau pertemuan selanjutnya Bapak akan bahas dan juga koreksi dari soal-soal yang ada di buku paket. Nah, untuk
agar adik-adik tidak lupa, adik-adik juga membuat sedikit resume dari materi surat dinas dan surat pribadi kali ini, sedikit saja agar adik-adik ingat apa saja materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Baik, mungkin itu saja. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin ada yang ditanyakan ya. Saya akhiri dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Saya harap kalian paham, adik-adik paham apa yang Bapak jelaskan, dan juga semoga ilmu yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, adik sekalian. Baik, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Saya akhiri. Sebelum saya akhiri, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi ini dapat bermanfaat bagi kita sendiri maupun orang lain. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Baik, mungkin sekian dari Bapak. Sampai jumpa atau sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya coba akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.